ya, dengan menunjukkan apa yang menjadi keunggulan dari produk tersebut. Seperti itu juga dengan kita sebagai manusia, kita juga menunjukkan kelebihan kita, membuat kita apa yang membuat kita menjadi lebih dilihat oleh orang lain gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya kan kita menunjukkan diri kita yang ingin kita tunjukkan ke publik, sehingga publik mengakui itu sebagai itulah pencirinya kita gitu ya. Kenapa kita harus melakukan itu? Itu adalah fungsinya. Kita kan punya opportunity. Nah, kita itu punya sesuatu yang ingin kita tawarkan, sehingga apa yang kita tawarkan itu bisa dihargai. Ya, dalam hal ini kesempatan pekerjaan itu nggak hanya sekedar di perusahaan, banyak lagi pekerjaan lain yang mungkin bisa ditawarkan ke kita. Tapi kalau kita tidak menunjukkan brandingnya kita itu orang akan mencari yang lain gitu, bukan datangnya ke kita. Misalnya, oke, kita lihat di contoh aja. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi karena ini di Fakultas Teknologi Pertanian, jadi contohnya ke sini ya. Jadi bayangkan kalau kita melamar pekerjaan sebagai seorang ahli pertanian dengan personal branding yang baik, kita tidak hanya akan dikenal sebagai seorang lulusan pertanian, tapi juga sebagai seorang misalnya inovator yang tertarik pada pertanian organik atau teknologi pertanian tertentu gitu. Jadi ketika saya sebagai konsumen ingin konsultasi, saya mau bikin usaha di bidang tanaman organik, saya nggak punya background. Saya hanya background saya sebagai seorang pengusaha, tapi nggak ada ilmu di bidang organik. Tentu saya akan mencari orang yang mengerti tentang pertanian organik tersebut gitu ya. Nah, saya